teman-teman penikmat cerita horor, khususnya subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan di seluruh penjuru dunia. Bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia selalu. Terima kasih buat support dan kehadirannya selama ini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor berjudul Lintrik dari akun Twitter Simpleman, bercerita tentang petaka horor ilmu pelet pengasihan. Selamat menyimak dan semoga menambah kebahagiaan kalian. Salam horor. Ada yang tahu tentang lintrik? Sepertinya masih banyak yang belum tahu. Kisah ini mungkin tidak menakutkan bagi beberapa orang, tapi akan menjadi mimpi buruk bagi mereka atau keluarga mereka yang pernah mengalami atau bersinggungan dengan lintrik. Karena lintrik memiliki sejarah yang tidak kalah gelap dari banyak ilmu hitam yang pernah diciptakan. Pada beberapa daerah Jawa Timur, lintrik memiliki nama-nama yang berbeda satu sama lain. Begitupun dengan ritual pengikutnya juga berbeda. Sekarang, lintrik dari mana yang ingin kalian tahu? Lintrik daerah Tapal Kuda atau lintrik dari daerah Weleng? Baiklah, kali ini kita ke Tapal Kuda saja. Salah satu lintrik yang paling sulit untuk dideteksi bahkan oleh mereka yang mempelajari ilmu spiritual. Sebelumnya, lintrik memang terlihat seperti pelet. Namun entah kenapa aku merasa lintrik ini lebih licin. 17 tahun yang lalu, aku pertama kali mendengar tentang lintrik itu. Itu pun aku sebenarnya mencuri dengar dari pembicaraan antara nenekku ketika berkunjung ke rumah. Singkatnya, beliau sedang menceritakan tentang salah seorang tetangganya yang konon menggunakan ilmu pengasihan ini. Semua dimulai ketika malam datang. Waktu itu desa tempat nenekku tinggal masih dihuni oleh segelintir keluarga saja. Jarak antara satu rumah ke rumah lain cukup jauh dan biasanya dipisahkan oleh tanah kosong atau orang Jawa biasa menyebutnya dengan barongan. Singkat cerita, salah seorang kepala keluarga, sebut saja beliau dengan nama Pak Mantri, baru selesai dari ladang. Ia berniat untuk pulang dengan sepeda perang miliknya. Ia tidak menduga kalau hari sudah menjadi gelap akibat tertidur pulas di gubuk setelah seharian bekerja. Pak Mantri mengayuh sepedanya sendirian di bawah pohon-pohon besar dan tinggi. Ia tampak bersiul-siul mengusir sepi yang perlahan mulai mengganggu dirinya. Entah kenapa, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di sepanjang perjalanan, rumah-rumah sudah tertutup rapat. Tak ada satu orang pun yang Pak Mantri lihat. Maklum saja, saat itu tidak banyak orang yang mau beraktivitas pada malam hari. Pak Mantri mengayuh terus sepedanya hingga akhirnya sampai di persimpangan jalan. Pak Mantri sempat berhenti untuk berpikir sampai akhirnya beliau memutuskan untuk mengambil jalan pintas, yaitu sebuah jalan kecil yang diapit dua ladang pisang yang mengarah langsung ke tanah kuburan. Meski terdengar menakutkan, namun Pak Mantri bukan tipikal orang yang penakut, karena toh di kuburan tidak ada apa-apa kecuali orang mati. Dari kejauhan,
Pak Mantri mulai melihat bayangan pohon kamboja diikuti siluet rumah penduso. Pak Mantri masih begitu tenang, mengayuh sepeda, tidak ada sedikit pun pikiran yang aneh-aneh mengenai tempat tersebut. Sampai tanpa ada sebab yang jelas, rantai sepeda Pak Mantri tiba-tiba terputus. Lelaki parubaya tersebut sempat mengumpat, karena meski jalan ini adalah jalan pintas, namun butuh waktu 15 menit berjalan kaki untuk sampai ke rumah. Ditambah lagi, Pak Mantri harus mendorong sepeda perang ini. Maka lelaki itu pun akhirnya pasrah. Ia tuntun sepeda perang tersebut sendirian. Namun sejenak, ketika Pak Mantri tepat berada di depan gerbang kuburan, Pak Mantri sempat berhenti sebentar. Akibat mencium aroma dari bau kemenyan yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba rasa penasaran yang ada di dalam dirinya membuncah. Pak Mantri sontak menyandarkan sepeda perangnya di balik bangunan penduso sembari memasang indera penciumannya. Pak Mantri mulai mencari dari mana sumber aroma bau kemenyan tersebut, karena sejujurnya hal ini janggal bagi dirinya, karena sudah lama ia tidak mendapati hal seperti ini. Setelah mencari dari mana sumber aroma kemenyan tersebut, Pak Mantri terhenti sewaktu melihat pada salah satu makam yang berada di tengah perkuburan. Terdapat kendi pulung yang mengepulkan asap dengan taburan bunga 7 rupa. Pak Mantri tampak keheranan sebelum ia tersadar. Ia tersadar bila tidak jauh dari tempatnya sedang berdiri terlihat bayangan seseorang sedang berjalan mengitari area perkuburan. Pak Mantri seketika bersembunyi di semak belukar sambil berjalan mengendap-endap agar ia tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Semakin Pak Mantri mendekat pada sudut paling jauh pekuburan, aura dingin seperti menelusup, merasuk ke dalam tubuhnya. Tak hanya itu saja, Pak Mantri mendengar suara gumaman yang janggal seperti seseorang yang sedang berbicara namun dengan bahasa yang aneh. Pak Mantri hanya bisa bersembunyi sambil mengamati situasi. Di dalam hatinya, ia berkata bila suara yang dirinya dengar tak lain adalah suara dari seorang wanita. Namun, terbersit sebuah pertanyaan. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita pada malam hari seperti ini di area pekuburan? Lelaki paruh baya itu menunggu, karena ia tahu sejak tadi sosok tersebut seperti berjalan mengitari kuburan ini terus-menerus, sembari menggumamkan kalimat yang tidak beliau mengerti. Maka, manakala sosok itu mulai perlahan berjalan mendekat, Pak Mantri memandang lekat-lekat. Betapa terkejutnya beliau, karena yang Pak Mantri lihat pada malam itu adalah seorang wanita yang dirinya kenal, salah satu tetangga yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Namun, yang membuat Pak Mantri tidak dapat berkata-kata adalah wanita itu dalam kondisi telanjang bulat, tanpa sehelai benang yang menutupi tubuhnya. Wanita itu terus saja berjalan tanpa sadar dengan kehadiran Pak Mantri. Ia terus melangkah sendirian, memutari area perkuburan. Kedua kakinya merah akibat dingin dan tandusnya tanah kuburan. Sampai pada satu titik, tiba-tiba ia berhenti. Ia berhenti begitu saja sebelum kepala wanita itu berputar melihat Pak Mantri dengan wajah yang hancur. Mata, hidung, sampai kulit wanita itu hitam
seperti bekas orang yang terbakar. Sosok itu terus melotot ke tempat Pak Mantri menunduk bersembunyi. Ia tahu dirinya dalam bahaya. Lalu, apa yang Pak Mantri lakukan? Beliau tahu wujud yang menatapnya saat ini bukanlah wujud dari wanita yang merupakan tetangganya tersebut. Karena pada dasarnya, sejak Pak Mantri melihat wanita itu telanjang dan mengitari kuburan, ia sudah tahu bahwa ini adalah syarat ritual lintrik. Lintrik Hayang Mamedi. Pak Mantri ataupun tetangganya saat ini kedua-duanya sedang dalam bahaya. Bila mereka saling mengetahui, hanya tinggal masalah waktu untuk mereka sebelum kemalangan menyambangi diri mereka masing-masing. Maka Pak Mantri mencoba untuk tetap tenang. Setelah wanita itu berada di sudut lain, Pak Mantri bergegas meninggalkan kuburan. Berharap ia masih belum menyadari kehadirannya. Dengan langkah perlahan-lahan, Pak Mantri menuntun sepedanya menjauh dari tempat itu. Pak Mantri sadar, saat ini sepeda yang ia tuntun terasa lebih berat jika dibandingkan ketika tadi, sebelum tahu perihal apa yang dilakukan tetangganya. Maka, di sela langkah kaki, Pak Mantri menuntun sepeda, ia menoleh dan mendapati pada boncengan sepeda miliknya tengah duduk si wanita. Wanita itu hanya diam. Pandangan matanya lurus ke depan seakan tidak memiliki ekspresi sedikit pun. Dari dekat, wujudnya lebih menakutkan lagi, ditambah aroma busuk yang tercium dari dalam tubuhnya yang hitam. Namun, Pak Mantri tetap sabar, menuntun sepeda miliknya sampai di depan rumah. Istri Pak Mantri sempat menegur beliau kenapa baru pulang. Pak Mantri tidak menjawab. Ia langsung masuk ke rumah dengan tubuh gemetar hebat. Ia sadar, tak boleh ada satupun orang yang tahu perihal ini. Ia menimba air sumur dengan wanita itu mengikuti dirinya. Bahkan ketika Pak Mantri tidur tepat di samping istrinya, sosok wanita itu masih berdiri di sampingnya. Kadang menunduk melihat wajah Pak Mantri dari dekat. Istri Pak Mantri sempat menegur beliau, kenapa baru pulang? Pak Mantri tidak menjawab. Ia langsung masuk ke rumah dengan tubuh gemetar hebat. Ia sadar tidak boleh ada satupun orang yang tahu perihal ini. Ia menimba air sumur dengan wanita itu mengikuti dirinya. Bahkan ketika Pak Mantri tidur tepat di samping istrinya, sosok wanita itu masih berdiri di sampingnya. Kadang menunduk melihat wajah Pak Mantri dari dekat. Sesekali, istrinya terbangun bertanya perihal aroma bangkai tikus yang dirinya cium. Pak Mantri tetap saja diam. Pak Mantri berusaha setenang mungkin menghadapi gangguan jin yang sudah dipanggil oleh tetangganya ini. Terbersit satu pertanyaan dalam benaknya. Pada siapa tetangganya ini ingin menjatuhi lintrik ini? Karena saat ini hanya Pak Mantri yang sadar bila pengilmunya tidak sesempurna itu. Kelak, hanya Pak Mantrilah yang sadar dan tahu perihal ilmu pengasihan ini. Karena cerita utama tentang lintrik ini baru dimulai. Wanita itu dikenal sebagai kembang desa. Tak ada satupun laki-laki yang tidak memuji dirinya. Ia dikenal baik, sopan dan menghormati orang-orang tua. Namun, di balik pintu rumahnya, setiap malam ia menduduki kitab suci hanya untuk menjampi laki-laki yang sejak dulu ia ingin perbudak. Sudah berpuluh kali
laki-laki yang datang kepadanya melamar dengan harta benda yang mereka miliki. Namun, tidak ada satupun yang dia terima. Akhir dari laki-laki malang tersebut adalah menjadi gila atau berakhir di tiang gantung. Namun, akhir penantiannya tiba ketika yang dia incar tergoda. Ia menundukkan seorang suami yang sudah memiliki istri dengan 3 anak yang masih kecil. Dan yang membuat orang-orang tidak habis pikir adalah lelaki yang ia tundukkan tidak lain adalah tetangganya sendiri. Kecantikan yang selalu dipuji oleh orang-orang berbeda dengan apa yang dilihat oleh Pak Mantri. Karena di matanya, kulit tubuh wanita itu membusuk seperti jenazah yang sudah lama dikuburkan. Perihal masalah yang sudah dia timbulkan, Pak Mantri berkunjung ke rumahnya. Di sana dia menemukan jin yang menyerupai wujud si wanita sedang menyeringai kepadanya. Nama wanita itu Ajeng. Ketika Pak Mantri sedang duduk, Ajeng datang dengan membawa segelas kopi hitam kesukaannya. Pak Mantri masih tertuju pada sosok jin yang menyerupai wujud Ajeng. Sampai akhirnya wanita itu menegur dirinya. "Silahkan Pak, diminum dulu." Pak Mantri hanya mengangguk. Dilihatnya segelas kopi itu tidak terbersit di dalam kepalanya untuk mencicipinya. Sebaliknya, Pak Mantri datang ke sini untuk menasehati Ajeng. "Aku mengenal kamu dari janin sampai sebesar ini. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan dilanjutkan ya. Karena kamu tidak tahu, yang hitam biasanya berakhir buruk," kata Pak Mantri. Namun Ajeng hanya tersenyum sinis. Wanita itu tidak menggubris apa kata Pak Mantri. Sebaliknya, ia merebut gelas kopi milik beliau yang sejak tadi tidak disentuh di atas meja. Dengan sekali guyur, kopi hitam itu terbuang di atas lantai dan betapa terkejutnya beliau saat melihat di dalam gelas tersebut ada kelabang di dalamnya. Ajeng lalu berkata dengan nada suara yang lembut, "Bapak tidak perlu ikut campur ya, pulang saja. Kasihan lo ibu." Menanggapi itu, Pak Mantri seketika tahu apa maksud Ajeng. Terlebih jin yang sejak tadi dia lihat lenyap. Pak Mantri seketika berlari pergi dari rumah Ajeng. Betapa terkejutnya beliau mendapati istrinya dalam kondisi baru saja jatuh di samping sumur. Dari keningnya terus mengucurkan darah. Pak Mantri seketika mengangkat tubuhnya. Ajeng benar-benar sudah sinting. Singkatnya, 2 bulan setelah hari itu, pernikahan Ajeng dengan tetangganya berlangsung. Meski dilangsungkan secara diam-diam karena menjadi perguncingan para tetangga, namun tidak ada yang berani menyentuh Ajeng. Bahkan si istri sampai dibikin sakit tidak bisa sembuh. Para tetangga tentu saja curiga. Bagaimana bisa lelaki itu tunduk dengan Ajeng sampai seperti itu? Bahkan ia tega memukul ketiga anaknya di hadapan orang-orang. Apapun yang Ajeng minta, dia berikan, termasuk mencerai istrinya sendiri yang sudah menemaninya sejak masih susah dulu. Yang lebih gila lagi, rumah atas nama istrinya diambil begitu saja. Sampai akhirnya kabar tentang lintrik mulai terdengar di belakang mereka. Anehnya, setelah menikah pun laki-laki itu sama sekali tidak terlihat mengendurkan perasaannya kepada Ajeng. Dia benar-benar dibuat tunduk. Atas izin istrinya, Pak Mantri akhirnya datang membantu. Ia bawa janda yang tidak berdaya itu ke rumahnya.
Di sini pergulatan batin Pak Mantri saling beradu, karena kunci dari masalah ini hanya beliau yang tahu. Terlebih setelah bertanya kepada salah seorang temannya tentang ritual. Maka pada malam buta itu, Pak Mantri membawa janda itu pergi ke suatu tempat. Apa yang sudah Ajeng lakukan sudah mencapai Satri alias Sukma dari targetnya tidak dapat tertolong lagi. Bila dipaksa, maka laki-laki yang dipersuami oleh Ajeng bisa menjadi gila dan tidak bisa sembuh. Maka Pak Mantri berpikir, lintrik harus dilawan dengan lintrik. Tempat itu jauh lebih dalam dari jalan setapak yang ada di dalam hutan. Jauh lebih gelap dari tempat manapun. Bahkan meski Pak Mantri sudah berkali-kali pergi menuju rumah orang itu, namun ketakutan masih saja datang sewaktu beliau menuju ke rumahnya. Pak Mantri berjalan bersama janda malang tersebut menyusuri jalan setapak. Sementara di belakang mereka berdua, sosok jin berwujud Ajeng mengikuti mereka. Tentu saja, seperti kata orang itu, dia akan terus mengikuti Pak Mantri sampai beliau mengatakan bahwa Ajeng menggunakan lintrik. Hanya saja bila Pak Mantri membuka rahasia ini dan memberitahu siapapun tentang lintrik milik Ajeng ini, maka terputus dan lepaslah laki-laki itu. Namun sebagai akibatnya laki-laki itu bisa gila mendadak. Sementara Pak Mantri akan jatuh sakit yang teramat parah, begitupun Ajeng. Maka seperti sudah diduga sebelumnya, kedatangan Pak Mantri disambut oleh seorang lelaki tua yang tentu sudah tahu maksud kedatangan mereka, dan tanpa membuang waktu, lelaki tua itu berkata apa janda yang malang itu benar-benar mau habis-habisan, sekalipun akal pikirannya bisa hilang. Entah karena dendam atau putus asa, janda yang malang itu seketika menjawab bila ia bersedia melakukan apapun asal kehidupannya yang dulu bisa kembali. Maka hari itu beliau melakukan ritual lintrik namun menggunakan kartu yang tentu berbeda dengan milik Ajeng. Kartu itu dimasukkan ke dalam kendi kecil, lalu dikubur di bawah tanah kuburan, utamanya kuburan yang sudah tua, karena akan mengikat jin atau makhluk yang menunggui tempat itu. Selain itu, si janda harus terus datang ke tempat tersebut memberi makan dengan sesajen dan kemenyan. Ritual ini harus terus dilakukan, tanpa boleh bertanya sampai kapan. Karena si lelaki tua sudah memberitahu nanti ketika semua ini selesai akan ada tanda yang sangat jelas. Pada malam ke-17, saat si janda datang ke kuburan itu lagi sembari membawa kemenyan dan sesajen, ia dibuat terkejut karena melihat seorang wanita yang familiar sedang berlutut membelakangi dirinya, tepat di depan kuburan tempat si janda menanam kendi miliknya. Ketika si janda bertanya siapa gerangan wanita tersebut, betapa terkejutnya beliau melihat Ajeng dengan wajah yang hancur. Sosok atau makhluk yang menyerupai Ajeng itu hanya melotot menatap ke arah si janda yang kemudian sadar bahwa siapapun yang berdiri menjumpai dirinya ini bukanlah Ajeng, mantan tetangganya yang sudah merebut suaminya. Ia sadar, mungkin ini adalah salah satu pertanda yang dia tunggu. Lantas, karena keteguhan hatinya, ingin membalas apa yang sudah Ajeng lakukan kepada keluarganya, si janda tidak merasa takut sama sekali. Bahkan, ketika ia meletakkan sesajen seperti biasa,
Sorot matanya tak henti tertuju mengamati wajah Ajeng yang seperti dibakar bara api. Setiap hari, selama 7 hari berturut-turut si janda datang. Dan setiap kali sampai di kuburan tua itu, sosok yang menyerupai Ajeng juga ada di sana. Wujudnya kian lama semakin tidak dapat dijelaskan. Lidahnya panjang sampai keluar dari mulut, sementara kulitnya dipenuhi benjolan. Si janda hanya duduk, meletakkan kembali sesajen di atas kuburan, dan malam itu adalah kali pertama dia melihat makhluk itu menengok wajahnya lebih dekat. Sangat dekat, sampai hidung mereka nyaris bersentuhan. Ada ketakutan dan kengerian di dalam hati si janda. Ia lalu berkata, lembut sekali. Suaranya seperti berbisik lebih halus dari suara seorang manusia yang pernah dijumpai si janda. Ia berkata untuk mengambil kartu yang sebelumnya sudah dia tanam. Namun, disinilah letak perbedaan lintrik pengasih si janda dengan Ajeng. Karena ia harus membuka seluruh pakaian yang dia kenakan, sampai tidak ada selembar kain pun yang menutupi tubuhnya. Lalu, ia harus membasuh wajahnya menggunakan tanah kuburan dari setiap tanah yang dia gali untuk mengambil kartu yang sebelumnya dia tanam di dalam kendi. Butuh 8 sampai 9 kali galian tanah bagi janda malang tersebut. Dan setiap kali ia menggali, tidak lupa ia basuh wajahnya sendiri menggunakan tanah lembab yang kini mengotori wajahnya. Ia sudah menempuh jalan sejauh ini, maka tak ada jalan lain bagi dirinya untuk kembali. Terlihatlah kendi yang dia cari. Warnanya lebih hitam dari sebelumnya. Tepat ketika janda malang itu mengangkatnya, ia mendengar kecipuk air di dalamnya. Padahal sebelumnya, ia yakin bila di dalam kendi tersebut hanya berisi 4 lembar kartu yang diusulkan oleh si lelaki tua. Lantas, air apakah ini? Disitulah, tiba-tiba si lelaki tua datang. Ia hanya berdiri menatap wanita itu. Dalam diamnya ia mengingatkan bahwa apa yang kelak dia ambil tidak bisa dikembalikan lagi. Untuk itu, dia menawarkan agar ia tidak melanjutkan ritual lintrik yang ini. Tanpa ada jawaban, mata sudah cukup menjelaskan tidak ada obat dari sebuah dendam yang kesumat. Maka si lelaki tua berjalan pergi sambil tertawa. Katanya, menyesatkan manusia adalah hadiah yang paling menyenangkan untuk dibawa mati. Maka ia berpesan untuk terakhir kalinya. Di dalam kendi itu adalah darah kewanitaan dari sosok perebut suaminya. Ia harus minum semuanya. Maka jin itu akan meninggalkannya. Ia akan berbalik menjadi abdi yang paling penurut guna menghancurkan semua yang sudah dia miliki sampai ke akar yang sudah dia tanam. Darah jauh lebih kental bila dibandingkan dengan air. Itulah yang janda malang itu rasakan. Ketika cairan itu melewati kerongkongan tenggorokannya, ia mendengar sosok yang menyerupai Ajeng itu tertawa terbahak-bahak. Dan seperti itulah cara jin menertawakan manusia. Pagi itu Pak Mantri datang menjemput. Setelah berbicara dengan si lelaki tua, ia lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya beliau ketika melihat wanita sedang duduk menyisir rambut. Siapa yang menduga Halimah, si janda malang, menjelma menjadi wanita yang menggoda.
Beliau pun mengantar Halimah pulang. Sepanjang perjalanan tidak henti-henti orang berbisik saling berbicara. Tidak tahu dengan siapa Pak Mantri berboncengan. Manakala mereka melewati rumah Ajeng, wanita itu tahu ada yang tidak beres dengan dirinya. Separuh wajahnya merah melepuh. Halimah akhirnya memutuskan tinggal jauh di luar desa, di sebuah rumah gubuk yang dikelilingi lahan pisang. Ketiga anaknya tidak bersamanya. Konon dari bisik orang yang saling berbicara, Halimah mendapat uang dari banyak laki-laki yang berkunjung. Tak penting dari mana Halimah mendapat uang, karena setiap malam ia akan berjalan pergi lalu berdiri di luar rumah Ajeng. Selalu seperti itu. Beberapa kali pula Ajeng terlihat mengintip dari jendela kamarnya. Ia tidak mau laki-laki yang sudah susah dia rebut didapat lagi oleh Halimah. Satu yang tidak dipelajari oleh Ajeng, lintrik yang dia pelajari membutuhkan media mata dari korban untuk melihat dirinya. Namun lintrik yang dimiliki Halimah berbeda. Hanya membutuhkan satu foto saja. Dan malam itu Halimah tidak ada keinginan untuk merebut mantan suaminya. Ia ingin laki-laki itu membayar rasa sakit yang dia miliki. Halimah pulang sambil berpikir untuk memulai penderitaan Ajeng dengan satu sentuhan saja. Ia taburkan sejumput tanah, lalu pergi meninggalkan rumah Ajeng. Keesokan pagi, jeritan terdengar dari rumah Ajeng. Seluruh tetangga datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tepat ketika mereka sudah berkumpul, semua orang dibuat tersentak melihat darah membasahi wajah Ajeng. Di hadapan wanita itu terdapat suaminya dengan kayu di tangannya. Semua orang di desa tentu terkejut melihatnya. Namun tidak ada yang berani berbicara. Apalagi ketika mereka tahu di dalam kerumunan itu ada Halimah yang berdiri melihat semua itu dengan sorot mata yang tenang. Semua orang mengerti. Kini lintrik sedang dibalas dengan lintrik. Malam harinya, 4 kartu yang dimiliki oleh Halimah dia keluarkan. Di atas sebuah foto ia letakkan kartu tersebut. Lalu Halimah berkata, entah kepada siapa, di depan asap kemenyan yang mengepul. Halimah berujar, "Matilah di tengah jalan, di depan truk yang lewat ya mas." Keesokan hari, pada siang terik yang panas terdengar kabar duka tentang kematian Pak Mantri, yang kabarnya menabrakkan dirinya di depan sebuah truk yang lewat. Tubuhnya hancur sampai harus dimasukkan ke dalam kantong kresek. Halimah hanya ingin mencoba apakah lintriknya ini berhasil. Dirinya juga sudah lelah kalau setiap minggu laki-laki itu akan datang ke rumahnya untuk meminta jatah karena pernah membantu dirinya. Maka dengan berita yang dia dengar ini, satu orang sudah menerima ganjarannya. Pada malam yang lain, ketika Halimah ada di rumah sendirian, ia mendengar suara pintunya diketuk. Maka wanita itu mendekat, dan ketika ia membuka pintu rumahnya, di sana berdiri seseorang yang dirinya kenal, Ajeng. Sebagian wajahnya lebam dengan bibir sobek bekas disiksa. Untuk pertama kalinya, Halimah melihat Ajeng meminta ampun agar dia menghentikan semua ini. Ia tahu dan sangat tahu perihal apa yang dilakukan oleh Halimah. Bahkan dia bisa melihat jin yang selalu mengikuti dirinya menyerupai wujud Halimah.
dan dia berjanji akan melepas mantan suami. Tapi Halimah tidak bergeming. Ia hanya diam saja melihat Ajeng dengan sorot mata nanar. Tepat ketika Halimah membasuh luka merah di pipinya, Halimah lalu mendorong pintu rumahnya lebih lebar. Di sana Ajeng lalu melihat suaminya berdiri. Ia baru saja membenarkan kancing bajunya. Ajeng pun pulang, sembari dituntun oleh suaminya sendiri pergi menjauh dari rumah Halimah. Dan ketika bayangan mereka sudah pergi, Halimah mengambil satu kartu lagi, menumpuknya di atas foto mantan suaminya lalu berujar, "Dibakar, jangan dipukuli lagi ya mas." Begitulah akhir cerita ini. Kejadian pembakaran ini untungnya tidak pernah terjadi, karena sewaktu hal itu dilakukan, Ajeng masih bisa diselamatkan, kecuali muka, setengah badan, dan kakinya yang mengalami luka bakar yang menyebabkan cacat permanen. Sementara mantan suami Halimah menjadi gila. Penangkapan warga kepada suami Halimah mengerucut dan tidak terbendung lagi, sampai akhirnya mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Halimah. Sayangnya, malam itu adalah kali terakhir orang melihat Halimah. Kejadian ini diceritakan dari mulut ke mulut sampai berhenti di titik nenekku sendiri. Sebenarnya, lintrik dari tapal kuda lebih rumit lagi prosesinya. Bahkan, untuk menceritakan detail tahapan melintrik seorang laki-laki harus melalui 3 proses. Aku mempercepat beberapa detailnya. Lalu, apa beda lintrik tapal kuda dan lintrik dari daerah Weleng? Mungkin lain kali bisa aku ceritakan. Kalau ada waktu tentunya.